Shalom, salam sejahtera, damai sejahtera Tuhan tetap menyertai dan memimpin kehidupan kita sampai saat ini. Kita bertemu dalam renungan tanggal 1 Februari 2023. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Allah Bapa di sorga atas berkat anugerah yang Tuhan limpahkan kepada hidup kami sampai saat ini. Berkat-berkat Tuhan akan dipersiapkan, oleh karena itu tetap Tuhan memberi kekuatan dan hikmat kepada kami agar senantiasa kami hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pada saat Perang Dunia Kedua, seorang tentara Amerika dalam pertempuran sangat gencar, dia terpisah dari rekannya. Dalam kesendiriannya dia mendengar tentara musuh mulai mendekatinya. Secara cepat dia merangkak masuk ke dalam salah satu gua, menghindari tentara itu. Dalam gua itu ia mulai berdoa kepada Tuhan. Setelah berdoa, ia bertiarap dan mulai mendengar tentara musuh mulai mendekatinya. Namun dia melihat seekor laba-laba mulai membangun jaring di mulut gua persembunyiannya. Dia terkejut dan berpikir, yang aku butuhkan sekarang adalah sebuah tembok pertahanan. Mengapa Tuhan malah memberi sebuah jaring laba-laba? Tiba-tiba dia menyadari bahwa ternyata jaring laba-laba yang ada di pintu gua telah membuat gua itu terlihat seperti belum ada seseorang yang memasuki. Karena kejadian itu dia berdoa dan minta ampun kepada Tuhan karena sudah meragukan pertolongannya. Tuhan, ampunilah aku. Aku lupa bahwa di dalam Engkau jaring laba-laba menjadi lebih kuat daripada dinding beton. Dalam hidup ini pun kita sering menganggap bahwa Tuhan harus menyediakan hal yang besar dan dahsyat untuk menolong hidup kita. Tapi kita sering lupa bahwa di dalam hal yang kecil sekalipun Tuhan bisa pakai untuk menolong kita, melebihi dari segala kekuatan dari dunia ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, terkadang hidup dalam banyak hal yang dijalani atau apapun yang ingin dilakukan selalu menghendaki dengan cara instan. Saat sakit kita berdoa minta kesembuhan saat itu juga. Ketika kita mendapatkan pergumulan, kita berdoa supaya masalah itu cepat selesai. Dan ketika kita ingin sukses, kita berdoa supaya mendapatkan uang tanpa bekerja dengan keras. Tuhan mengingatkan bahwa setiap hal ada proses yang harus kita hadapi untuk bisa dilewati. Sebab harus disadari bahwa Tuhan sendiri selalu menghendaki agar menjadi pribadi yang kuat dan berkarakter, bukan menjadi pribadi gampangan. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan ingin agar kita menikmati proses demi proses, sehingga menjadikan kita semakin serupa dengan dan segambar dengan Allah. Tapi terkadang kita tidak mengerti apa maksud Tuhan. Mengapa harus melewati berbagai pencobaan yang rasanya seperti tidak mampu menjalaninya. Tuhan mengetahui kedalaman hati kita, kemampuan kita, dan Tuhan tahu apa yang terbaik untuk setiap anak-anaknya. Maka dari itu nikmati setiap proses. Dan bersyukurlah karena Tuhan masih mengizinkan kita untuk menikmati setiap proses. Sehingga semakin hari karakter kita semakin luar biasa. Oleh karena itu mari kita belajar bersyukur. Bukan hanya untuk pertolongan Allah yang kita lihat dan rasakan. Mereka juga dalam hal yang tidak kita ketahui dan kita tidak lihat juga secara mata. Selamat menikmati pertolongan Tuhan hari ini. Biarlah penyertaan Allah tetap menjadikan kita mampu menikmati kebaikan Allah sepanjang kehidupan. Amin. Kami ucapkan selamat berulang tahun bagi yang berulang tahun pada hari ini. Tuhan memberkati dan menambahkan berkat-berkat. Dan bagi yang mengalami pergumulan sakit, kami berdoa Tuhan menyembuhkan dan menguatkan dan menyertai dalam setiap langkah kehidupan kita. Nyanyian rohani kita di badai topan dunia.
Menjuah-juah, salam sehat. Tuhan memberkati.